Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teh kompos dan kita akan praktekkan bagaimana cara membuat teh kompos. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian. Serta jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah teman-teman, selain kita mengenal kompos yang terbuat dari berbagai macam bahan organik yang proses dekomposisinya itu dibantu oleh mikroorganisme, kita juga mengenal dengan istilah teh kompos. Nah, prinsip pembuatan dari teh kompos ini sama seperti ketika kita membuat teh, teman-teman. Jadi, ketika kita membuat teh kompos, itu ceritanya kita menyeduh kompos yang kita gunakan tersebut dengan tujuan agar kita mendapatkan ekstrak dari kompos yang kita gunakan. Tetapi, untuk penyeduhan ini kita tidak menggunakan air hangat ya, teman-teman, melainkan kita menggunakan air biasa. Teknik pembuatan teh kompos itu mirip sekali dengan teknik mineralisasi untuk air limbah kolam ikan nila kami di sini, teman-teman. Nah, kami sudah sering sebutkan kalau kami di sini juga menggunakan teknik mineralisasi untuk mengolah limbah air kolam ikan nila aquaponik. Jadi, dengan menggunakan teknik mineralisasi, air di filter pengendapan tersebut tidak terbuang secara percuma dan kita olah kembali menggunakan teknik mineralisasi. Nah, untuk teknik pembuatan teh kompos ini mirip sekali dengan teknik mineralisasi ini, teman-teman. Manfaat dari teh kompos, nah karena teh kompos ini sudah dalam bentuk larutan yang kita ekstrak dari kompos yang sudah matang, tentu nutrisinya itu akan lebih mudah terserap oleh tanaman. Selain itu, dengan menggunakan teh kompos, kita juga bisa memberikan variasi kehidupan pada tanah dan sekaligus juga bisa memperbaiki struktur dari tanah itu sendiri, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teh kompos ini sebagai biopestisida. Tetapi, kualitas dari teh kompos tersebut tergantung dari jenis kompos apa yang digunakan. Nah, kami selalu menyarankan teman-teman untuk menggunakan kompos yang sudah benar-benar matang. Jangankan kompos, pupuk organik cair ataupun pupuk kandang yang kita olah sendiri, itu harus benar-benar sudah matang, baru kita gunakan, teman-teman, agar proses fermentasinya itu benar-benar selesai. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kompos, pupuk organik cair, atau pupuk kandang yang prosesnya belum selesai, maka proses fermentasi akan terus berjalan, dan belum lagi panas yang dikeluarkan itu bisa saja mengganggu pertumbuhan tanaman. Sehingga kami lebih menyarankan teman-teman ketika membuat teh kompos menggunakan kompos yang sudah benar-benar matang. Kemudian kualitas teh kompos itu juga ditentukan dari bahan apa yang kita gunakan untuk membuat kompos. Apakah unsur hara di dalam kompos itu sudah mencukupi atau belum. Nah, pada dasarnya semua kompos itu sama baiknya ya, teman-teman. Namun, untuk dibuat menjadi teh kompos, tentu manfaatnya akan tergantung dari bahan apa yang kita gunakan di dalam membuat kompos tersebut. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kotoran hewan ya di dalam membuat teh kompos. Tetapi, kembali lagi, kita sarankan untuk menggunakan kotoran hewan yang sudah matang. Untuk mengolah kotoran hewan tersebut, teman-teman bisa cek di video kami sebelumnya di sini ya. Nah, di dalam pembuatan teh kompos itu ada dua teknik yang bisa digunakan. Bisa menggunakan aerator dan tanpa menggunakan aerator. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aerator, kita membantu suplai oksigen pada teh kompos yang kita buat. Dan tentu teh kompos yang kita buat ini akan lebih cepat untuk bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya kita tidak menggunakan aerator di dalam pembuatan teh kompos, kita bisa melakukan pengadukan secara manual setiap hari. Dan teh kompos yang kita buat ini memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk dapat bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan langsung untuk praktek pembuatan teh komposnya ya, teman-teman. Jadi yang pertama harus kita persiapkan adalah kompos. Nah, kami selalu menyarankan teman-teman untuk menggunakan kompos yang sudah benar-benar matang ya, teman-teman. Kalau kami di sini, kami menggunakan vermikompos. Jadi ini juga merupakan kompos ya, teman-teman. Tapi ini adalah hasil dekomposisi bahan organik dari cacing tanah. Nah, kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara budidaya cacing tanah skala rumah tangga agar kita mendapatkan vermikompos gratis. Nanti teman-teman bisa langsung cek videonya ya. Untuk liquid atau cairan yang kita gunakan di sini, nah teman-teman bisa menggunakan air biasa yang sudah diendapkan atau mungkin yang beraquaponik itu bisa menggunakan dari air limbah kolam ikannya.
Nah, kalau kami di sini, kami menggunakan limbah air kolam ikan nila kami di sini, teman-teman. Jadi, air ini pun sudah mengandung unsur hara yang sifatnya juga organik dan sangat bermanfaat bagi tanaman. Karena kita menanam dalam sistem aquaponik, tentu ada ikan dan juga tanaman di dalam suatu sistem. Sehingga air kolamnya ini sendiri juga sudah mengandung unsur-unsur hara yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Jadi, kami lebih senang menggunakan air dari air kolam ikan nila. Nah, selanjutnya hal yang perlu dipersiapkan adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk membungkus kompos yang kita akan celupkan nanti ke dalam liquid ini. Nah, sebenarnya ada juga sih yang membuat teh kompos itu dengan cara mencelupkan kompos ke dalam liquidnya. Tetapi kalau untuk kami di sini, kami lebih senang menggunakan kain apapun lah itu agar bisa membungkus kompos yang akan kita celupkan nanti ke liquidnya. Jadi nanti ketika panen pun akan lebih mudah untuk mengambil kompos yang kita gunakan. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah aerator. Karena di sini kami akan membuat teh kompos itu dengan cara menggunakan aerator. Jadi kita harus menyiapkan aeratornya terlebih dahulu ya, teman-teman. Bagi yang tidak menggunakan aerator, jadi teman-teman juga bisa melakukan pengadukan secara manual setiap hari ya. Nah, ini juga bisa membantu untuk menyuplai oksigen ke dalam teh kompos. Tetapi tentu seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, teh kompos yang dibuat tanpa aerator tentu membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk dapat digunakan. Nah, satu bahan lagi yang perlu kita persiapkan adalah sumber nutrisi untuk bakteri. Jadi di sini kami menggunakan molase ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak ada molase, bisa menggunakan gula merah ataupun gula pasir. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan molase ke dalam liquidnya. Ini untuk takaran molasenya itu tidak ada takaran yang mutlak ya, teman-teman. Jadi disesuaikan dengan banyaknya liquid yang digunakan. Nah, karena ini kira-kira 3 liter, jadi kita akan menambahkan sebanyak 3 tutup botol molase. Sekarang kita akan aduk sampai tercampur, benar-benar tercampur ya, teman-teman. Setelah tercampur secara merata, sekarang barulah kita akan menambahkan kompos ke dalam liquid ini. Jadi karena kita menggunakan pembungkus, jadi kita akan bungkus terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan kain apapun ya untuk membungkusnya. Nah, karena kebetulan ini ada kain bekas tripod, jadi saya akan memasukkan vermikomposnya ke dalam sini. Saya akan tambahkan 1 genggam saja. Nah, barulah kita akan ikat. Begini. Setelah seperti ini, barulah kita celup-celupkan seperti membuat teh ya, teman-teman. Nah, karena kita menggunakan aerator, barulah kita tambahkan dengan aerator dan kita bisa letakkan wadah yang kita gunakan untuk membuat teh kompos ini jauh dari jangkauan sinar matahari ataupun hujan yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas dari teh kompos yang kita buat, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggunakan aerator, jadi teman-teman bisa mengaduk secara manual seperti ini ya, selama kurang lebih 1 minggu. Nah, diaduk-aduk seperti ini. Dengan memanfaatkan limbah kolam ikan yang sudah kaya akan nutrisi, belum lagi mungkin ada sedikit-sedikit kotoran ikan, kemudian juga kita memanfaatkan vermicompos, kita meyakini bahwa teh kompos yang kita buat ini memiliki kualitas yang baik. Karena dari kolam ikan saja itu sudah kita yakin bahwa kolam ikan tersebut mengandung nitrobakter, nitrosomonas, kemudian juga kaya akan nitrat yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman sebagai sumber nutrisi. Kemudian kalau dari vermicompos jelas ya ada kandungan unsur hara makro dan juga mikro. Tergantung juga pakan apa yang diberikan kepada cacing. Jadi teh kompos yang dihasilkan dengan memanfaatkan kedua bahan ini tentu akan sangat kaya akan unsur hara dan juga mikroorganisme yang menguntungkan untuk tanaman. Itulah sebabnya kita menggunakan dua bahan ini untuk membuat teh
teh kompos. Pembuatan teh kompos, apalagi menggunakan aerator seperti ini, permasalahan yang sering terjadi itu adalah timbulnya busa yang sangat banyak. Tetapi itu bukanlah permasalahan yang besar ya teman-teman. Kita hanya perlu menambahkan sumber nutrisi, bisa berupa molase, gula merah ataupun gula pasir saja ke dalam teh kompos yang kita buat ini. Dan itu merupakan suatu hal yang wajar ya teman-teman. Yang tidak wajar itu adalah ketika teh kompos yang kita buat ini menghasilkan bau yang tidak wajar atau bau yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Jadi sebaiknya teman-teman mengulang proses dari pembuatan teh kompos tersebut. Setelah 2 atau 3 hari kompos ini sudah bisa digunakan ya. Nah, sebelum menggunakan ada baiknya kita melakukan pemisahan. Tentu bertujuan untuk memisahkan antara liquid dan juga mungkin ada sisa-sisa vermikompos yang terlarut ke dalam liquid. Jadi kita perlu pisahkan terlebih dahulu. Nah, vermikompos yang kita gunakan di dalam pembuatan teh kompos ini bisa kita gunakan kembali untuk pembuatan teh kompos selanjutnya. Atau kalaupun misalnya tidak akan membuat teh kompos lagi, kita bisa jadikan ini sebagai kompos langsung yang diletakkan di atas media tanam seperti kompos pada umumnya. Kemudian untuk cara penggunaannya, ada yang menggunakan secara langsung teh komposnya tanpa melakukan pengenceran, ada juga yang melakukan pengenceran. Nah, kalau untuk kami, teh kompos dari vermikompos dan air kolam ikan nila ini kami encerkan dengan perbandingan 1:2. Jadi 1 bagian teh kompos, kemudian 2 bagian air sebelum digunakan untuk menyiram media tanam. Nah, kalau untuk yang disemprot itu bisa lebih encer ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan 1:10. Jadi 1 bagian teh kompos dengan 10 bagian air. Teh kompos yang kita buat dengan memanfaatkan vermikompos dan juga limbah air kolam ikan nila itu juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk mengaktifkan bahan lain yang sama manfaatnya untuk tanaman dan juga sangat baik digunakan untuk mengolah tanah sebelum digunakan sebagai media tanam. Nah, kira-kira bahan apakah itu? Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Putu Novianti karena minggu depan kita akan membahas bahan apa yang akan kita aktifkan ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.